Pernikahan yang diakhiri dengan perceraian merupakan suatu bukti bahwa pernikahan tersebut dilakukan oleh individu-individu yang sebenarnya secara pedagogis belum dewasa. Di suatu desa hiduplah keluarga yang sederhana. Dalam keluarga itu hanya ada ibu dan anak perempuannya. Ibu dan anak tersebut bernama Ibu Dena dan Rika. Bu Dena bekerja sebagai buruh pabrik untuk menghidupi keluarganya. Namun, gaji dari hasil kerja Bu Dena tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan sekolah anaknya. Akhirnya, Bu Dena memutuskan untuk meminjam uang kepada Bu Mayang. Bu Mayang adalah orang yang paling kaya di desa tersebut. Bu Mayang dikenal sebagai juragan kontrakan yang garang. Hutang Bu Dena kepada Bu Mayang semakin banyak. Bu Mayang terus mendesak Bu Dena untuk melunasi hutang tersebut. Namun, Bu Dena masih belum bisa melunasi hutang-hutangnya. Setelah melakukan negosiasi, Bu Dena memutuskan untuk menikahkan Rika dengan putra Bu Mayang. Putra Bu Mayang bernama Andi. Ia sangat gila harta dan siap melakukan apapun demi mendapatkan semua aset papahnya. Andi rela menikah dengan Rika meskipun ia tidak mencintainya. Andi melakukan itu semata-mata hanya untuk menyelamatkan aset yang diberikan kepadanya. Andi dan Rika menikah dan mempunyai seorang anak. Anak mereka bernama Cika. Dalam pernikahan itu sangat tidak harmonis karena Andi dan Rika belum memiliki mental yang siap untuk menikah dan menjadi orang tua. Andi dan Rika sering melakukan perdebatan di depan anaknya. Dampak dari hal itu membuat anak mereka menjadi seorang anak yang temperamen. Semakin hari, perdebatan itu kerap kali terjadi berulang-ulang. Sehingga pada suatu hari, Andi yang sudah sangat kesal terhadap Rika memutuskan untuk bercerai. Mereka memutuskan untuk bercerai tanpa memikirkan dampak perceraian itu terhadap anaknya. Sehingga setelah perceraian terjadi, Cika membenci orang tuanya. Ia sangat terpuruk dengan kondisi saat itu. Cika menjadi anak yang pemalas. Kondisi mentalnya sangat terganggu. Ia sudah tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Cika pun sangat kehilangan peran orang tuanya. Saya terima nikah dan doanya di kampus kita minta Allah menjawab dengan muslim tersebut biaya tunai. Gimana para saksi? Ibu lagi mikirin apa? Ibu lagi bingung banget gimana caranya bayar lunasin hutang-hutang ke Bu Mayang. Ibu gak usah khawatir, aku bakal kerja buat melunasin hutang-hutang kita. Gimana kamu mau kerja, nak? Kamu aja masih sekolah. Udah kamu sekolah aja yang benar. Biar ibu yang cari uang, banting tulang buat bayarin hutang-hutang Bu Mayang. Bu Dena, permisi. Bu Dena, Ya sebentar, tunggu. Ada apa, Bu? ada apa? Nggak lihat hari ini tanggal berapa? Katanya mau bayar hutang. Udah saya tunggu di rumah nggak nongol-nongol. Kalau sore ini kamu nggak bayar hutang, seluruh isi rumah ini akan saya sita. Maaf, Bu. Beri saya lagi kesempatan buat bayar hutangnya. Uang saya belum terkumpul. Kalau rumah yang disita, saya dan anak saya tinggal di mana, Bu? Tolong beri saya waktu lagi, Bu. Halah, udah saya beri waktu. Dari waktu itu janji-janji terus, tetap aja nggak bayar hutangnya. Maaf, Bu. Apa nggak ada cara lain untuk bayar lunasin hutang-hutangnya selain sita rumah ini? Saya rela kerja pagi siang malam di rumah ibu tanpa dibayar untuk
melunasi hutang-hutang saya, Bu. Bukannya kamu punya anak perempuan ya? Dia cantik, pintar. Gimana kalau dia nikah dengan anak saya? Menikah? Anak saya masih sekolah, Bu. Dia sebentar lagi mau ujian. Bagaimana mau menikah? Anak saya dengan anak ibu tidak saling mengenal. Lagian, anak saya masih di bawah umur, Bu. Itu cara mudah untuk kamu melunasi hutang-hutang kepada saya. Kalau begitu, saya kasih waktu 3 hari untuk kamu berpikir akan hal itu. Lu anak mami asik banget, nah main udah bisa gue ngobrol jelas. Mami, tumben nih ada apa? Jadi kan gini, kamu kan kewalahan untuk ngurusin perusahaan papi. Gimana kalau kamu nikah sama anak Budena? Apa? Masa sih Min harus nikah sama anak buah pabrik? Gak mau ah? Dia cantik kok, dia juga pintar. Mungkin dia bisa ngebantu kamu untuk mengelola perusahaan papi. Tetap gak mau Mi. Gak ada lagi gitu kalau bukan dia. Ya udah, kalau kamu nggak mau nikah sama anaknya Budena, fasilitas kamu dan warisan kamu mau nikahan. Dih, kok gitu Mi? Gak adil banget. Ya udah deh, demi warisan aku turunin semua kemauan Mami. Oke, tapi kita nunggu keputusan dulu dari Budena. Kalau dia mau nikahin anaknya sama kamu, minggu depan kamu langsung nikah sama anaknya Budena. Ya boleh Mi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada pulang. Ibu, ya ampun ada apa Ibu? Tadi pemayang datang ke rumah kita lagi hutangnya. Katanya kalau dalam 3 hari ini kita nggak bayar, rumah kita akan disita. Tapi Bu Mayang juga ngasih penawaran. Penawaran apa Bu? Katanya kalau kita nggak bisa bayar hutangnya, kamu harus menikah dengan putranya. Menikah? Aku masih 17 tahun Bu, aku belum siap. Tapi itu salah satu cara untuk lunasin hutangnya. Kalau enggak, rumah kita akan disita, Nak. Baik Bu, kalau itu secara satu-satunya, aku rela nikah dengan anak Bu Maya. Ya Allah, tolong kuatkan hamba untuk menghadapi segala ujian ini. Aku sebenarnya gak sanggup kalau harus menikah sekarang, tapi demi menyelamatkan ibuku, aku rela mengorbankan masa depanku. Ini udah hari ketiga, gimana keputusannya? Keputusannya, saya dan anak saya menerima tawaran ibu. Anak saya untuk dinikahkan dengan anak ibu. Oke, kalau gitu biar saya yang atur persiapan pernikahannya. Untuk pernikahannya dilaksanakan minggu depan. Baik, Bu. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure of what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. Baik, karena semuanya sudah hadir, kita mulai saja ya adanya. Gimana saudara Andi? Apakah sudah siap? Ya Pak, saya sudah. Jangan kerja pertama saya. Baik, saudara Andi, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Rika Puspita bin almarhum Rijal dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rika Puspita binti almarhum Rijal dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? For the rest of my life and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father.
Sini kamu. Kenapa, Mas? Kamu tahu kan, pernikahan kita ini bukan atas dasar nama cinta. Iya, tahu. Untuk itu, aku mau ada perjanjian dalam pernikahan ini. Perjanjian? Perjanjian apa? Ini lihat aja sendiri. Wedding agreement. Apa-apaan ini, Mas? Kenapa harus bikin perjanjian kayak gini? Aku ini istri kamu. Aku berhak dong mendapatkan hak sebagai seorang istri. Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau ada larangan dalam hidup aku. Dan kamu harus ingat, kamu itu cuma dijadikan alat supaya aku gak kehilangan semua aset ini. Oke, kalau itu mau kamu. Kalau suatu saat nanti kita punya anak, aku mau kasih sayang kamu kepada anak kita. Oke. Sarapan dulu, Mas. Enggak, aku buru-buru. Kamu ini gimana sih? Aku udah capek-capek masakin buat kamu, hargain dong. Siapa suruh masih ingat buat aku? Kok ada ya di dunia ini orang yang gak punya hati kayak si Andi itu? Kamu dari mana aja sih, Mas? Dari kemarin gak pulang-pulang? Gak salah kamu ngomong itu. Pikirlah bego, aku yang pulang kerja capek tau gak? Capek kamu bilang. Ini bukan sekali dua kali ya kamu kayak gini. Kamu tuh sebentar lagi jadi ayah. Hah? Tidak aja? Kamu hamil? Cantik, sekarang hari pertama kamu masuk sekolah. Harus baik ya sama teman-teman. Iya, Ma, aku janji aku akan membuat. Udah, sana nih masuk. Dadah, Mama. Dadah. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita hari pertama sekolah. Perkenalkan, nama Ibu Fani. Ibu akan menjadi wali kelas kalian sekaligus pengganti orang tua kalian selama di sekolah. Sekarang kita perkenalan dulu ya, satu-satu ke depan biar teman-temannya pada kenal. Halo, nama aku Cika. Hai Cika. Salam kenal semua ya. Iya. Halo, nama aku Ririn. Hai Ririn. Salam kenal ya. Iya. Nah sekarang kan udah perkenalan. Kita ayo briefing dulu, kita tetap semangat dulu biar semangat gitu mulai pelajaran ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, Cika kenapa belum pulang? Aku lagi tunggu, soalnya bakalan tidur. Oh, gitu. Tapi ini udah mau hujan loh. Pulang sama ibu aja? Enggak, Bu, aku mau di sini aja. Aku mau main sama Mama kalau aku nggak pulang. Kasihan kalau kamu belum pulang. Bentar ya, aku pulang rumahnya dulu. Oh, Bu. Ini anaknya gimana? Bu, kalau misalkan mau pulangnya sama saya, kenapa? Oh gitu. Ya udah nanti saya antar. Nah yuk, udah minta izin pulang sama ibu aja. Yuk. Kamu dari mana aja sih? Kenapa semalam gak pulang? Kenapa juga kamu gak jemput Cika di sekolahnya? Apaan sih ya? Aku tuh
Pulang capek tau nggak? Mau istirahat? Capek. Aku juga capek ngurus rumah, ngurus anak. Aku juga capek lihat kamu. Siapa suruh punya anak? Aku kan dari awal nggak mau punya anak. Cika, ngapain kamu ngebanting pintu? Cepat keluar. Nggak mau. Cepat, kalau nggak bapak dari luar nih. Hei, ngapain kamu kayak gitu? Bagus ya ngebanting pintu kayak gitu. Udah sih mas, jangan marah-marah mulu, kasihan Cika. Ngapain kamu ngebanting pintu kayak gitu? Emang bagus itu? Udah sih mas, jangan marah-marah mulu. Lihat tuh anak kamu. Terus semua gara-gara kamu nggak becus di diri kamu. Kok kamu nyalain aku? Kamu udah ngaca perlakuan kamu sama aku dan Cika. Kamu udah berani ya? Apa jahat? Mama sama papa nggak apa-apa sayang, kamu jangan mikirin itu. Mama bener nggak apa-apa kan? Mama nggak apa-apa sayang. Ya udah, mending kamu tidur, besok sekolah. Kamu apa? Apa ini kamu cari di sini? Kamu cari? Pagi-pagi kok udah ributan apa? Ini ada apa? Kenapa? Ibu Lia, udah kalian nih. Kenapa? Sekarang ini salaman. Kalian itu pertemuan, udah balik ribut-ribut. Salaman, nggak apa-apa. Nggak mau aku, dia yang salah duluan, dia nyampe buku aku bu, sampai dia juga mau kenapa ibu? Enggak mau ibu nggak mau tahu siapa yang salah. Yang penting kalian salaman, kalian teman dari teman. Menurut kita itu udah apa-apa. Salaman kalian tuh baik kan teman. Salaman. Jangan gitu lagi ya. Yang ibu maafin kita. Iya, dimaafin. Jangan itu lagi kali ya. Ngapain di sini? Ini kan tempat aku. Apaan sih Cika? Ini mejanya juga baru tulisan nama kamu. Yang banget sih dibilangin sana pergi. Kenapa sih Cika kamu selalu ganggu aku? Karena aku sudah ganggu kamu. Dasar anak kurang didikan. Dasar kurang ajar. Duh, anak ini kelakuannya semakin hari semakin jadi. Ada apa ya di rumahnya? Ma, Papa, ini aku ada surat buat kalian berdua dari guru. Surat? Apa ada rapat orang tua nak? Nggak tahu. Soalnya aku doang dikasih suratnya. Masa anak kamu bikin masalah di sekolah? Mas, jaga omongan kamu. Kalau dia gak buat masalah, apalagi kamu teman nggak becus dan gak urus anak. Kok aku lagi? Kamu yang gak ada waktu buat kita. Kamu yang sibuk dengan urusan kamu sendiri. Berisik! Berantem mulu kalian berdua. Nggak pernah ngasih aku kenyamanan di rumah ini. Sangat duduk. Iya, terima kasih. Dengan orang tuanya Cika? Iya, benar Bu. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Gini Bu, saya mau menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan anak Ibu di sekolah. Sebelumnya ini harusnya papahnya ikut juga. Kalau boleh tahu kesibukan papanya itu apa ya? Oh iya Bu, kebetulan Papa Cika hari ini sedang ada pekerjaannya sangat padat, jadi tidak bisa menghadiri pertemuan. Oh gitu.
Saya mau menyampaikan bahwa anak ibu sering melakukan perkelahian di kelasnya Bu, terutama sama teman sebangkunya. Dia sering tantrum, mencoret-coret fasilitas, sering kadang-kadang murung, marah-marah juga. Nah, itu tuh ada masalah kah di rumah atau ada apa di rumah kayak itu gimana? Ya begini Bu, di rumah kami emang sedang ada masalah. Saya dan bapaknya Cika emang sering berantem. Dan bapaknya Cika juga jarang pulang. Jadi Cika sering lihat kita berantem. Seharusnya sangat meminimalisir pertengkaran, apalagi di hadapan anak. Karena apa? Karena ya dampaknya akan seperti itu tadi Bu. Tapi saya mungkin akan bisa membantu lebih intens berkomunikasi dengan Cika. Nah, saya juga perlu bantuan Bapak dan Ibu untuk membimbing untuk membimbing Cikanya di rumahnya seperti itu Bu. Baik Bu, saya akan bicarakan hal ini kepada bapaknya Cika. Oke, udah sih cuma segitu aja dari pihak sekolah Mas, soalnya dari pihak sekolah hanya bisa memfasilitasi, yang selebihnya hanya dikerjakan di rumah seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Mohon bimbingannya kepada Cika ya. Nah, itu pasti sudah jadi tugas saya kok. Saya percayakan Cika kepada Ibu. Terima kasih ya Ibu ya. Iya, sama-sama. Mari. Sini Mas, duduk, aku mau ngobrol. Mau ngomongin apa? Jadi gini, Cika tuh di sekolah sering bikin masalah. Kok bisa bermasalah gitu sih? Kamu emang nggak becus dong nggak urus anak? Kok aku sih? Aku tuh udah ngurusin rumah, masak buat kamu, ngurusin Cika. Kamu yang gak ada di rumah terus. Aku pulang malam itu kerja. Nah kamu nggak bisa ngurus anak tuh nggak? Kamu yang salah. Kamu. Udahlah, aku capek sama kamu. Terus mau kamu apa? Aku mau kita cerai. Oke, kalau itu mau kamu. Oke, aku akan urus semua surat administrasi dari pecahan kita. Oke, silakan. Oke. Ini surat keputusan cerai kita. Mulai hari ini kita sudah resmi berpisah. Oke, kita bisa. Tapi aku mau rumah ini kita jual dan hartanya kita bagi dua. Jika gimana? Jika mau ikut mama atau papa? Namanya mama papa nggak mau serumah lagi. Kok aku harus milih mau tinggal sama siapa? Enggak sayang, mama sama papa sekarang udah bisa. Kalian jahat. Cika! Cika, halo. Cika, perhatiin ibu ya. Dasar hati. Tahu banget sih kamu. Ya udah. Cika mau kemana? Mau kemana? Aku benci mama papa. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral antara perempuan dan laki-laki. Untuk itu, perlunya kesiapan yang matang baik secara fisik, ekonomi, psikologis, dan pedagogisnya. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan yang terjadi di bawah umur dan yang didasari keterpaksaan bukan karena cinta akan menimbulkan banyak sekali permasalahan, apalagi individu-individu yang belum siap atau belum dewasa. Pernikahan yang belum dewasa biasanya menimbulkan resiko perceraian yang tinggi. Perceraian yang terjadi dapat memberikan dampak yang besar yang dapat mengganggu mental, yang bisa mengakibatkan depresi. Apalagi jika di dalam pernikahan itu sudah memiliki anak. Perceraian juga akan memberikan dampak yang besar terhadap anak tersebut. Biasanya kondisi anak sangat terpuruk akibat perceraian orang tuanya.
mentalnya terganggu, sikap menjadi lebih agresif, dan biasanya mereka membenci orang tuanya. Dan sang anak pun kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Untuk itu, sebaiknya pernikahan dilakukan oleh orang-orang yang sudah siap atau sudah dewasa. Masih ingin cinta, jadi aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Ini adalah Ku rindu seperti sedia kala kita jadi kita jalan saksi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.